Sayyidina Abdullah bin Amr pernah mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW menghitung tasbih beliau dengan menggunakan tangannya. Kemudian Rasulullah mengajarkan zikir yang sama seperti yang beliau ajarkan kepada Sayyidah Safiyah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Buya, ada yang nanya, hukum berzikir dengan tasbih itu gimana sih? Emang ada dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Ribat Nuraniyah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang datang dari salah seorang sahabat Ribat terkait dengan bagaimana hukum berzikir dengan menggunakan tasbih. Apakah hal ini pernah dicontohkan secara langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah Rasulullah hanya mengajarkan media zikir itu hanya dengan menggunakan jari saja, sebagaimana yang disampaikan oleh sebahagian kalangan. Nah, kali ini kita akan mencoba menjelaskan hal ini tentunya dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ataupun perkataan para ulama. Pertama, kita ingin menyampaikan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Bahkan mereka menulis secara khusus kitab yang menjelaskan argumentasi kebolehan berzikir dengan menggunakan tasbih. Di antara kitab yang ditulis oleh para ulama terkait dengan hal ini, di antaranya Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Beliau menulis satu sub-bahasan khusus, yaitu Al-Minhah fis Subhah. Begitu juga Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi. Beliau juga menulis kitab khusus yang membahas hal ini, yang beliau beri judul dengan kitab Iqadul Masabih lima syuru'iyyati ittikhadz al-masabih. Selain itu, beliau juga punya syarah dari Al-Adhkar An-Nawawiyah yang bernama Kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Nah, di dalam kitab ini juga beliau menjelaskan bagaimana argumentasi para ulama yang membolehkan berzikir dengan menggunakan media tasbih. Begitu juga dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Al-Mishkat. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Isa dalam Haqa'iq An-Tasawuf. Mereka semua menyimpulkan bahwa menggunakan tasbih sebagai media dalam berzikir hukumnya hanya boleh saja. Bahkan sebahagian dari mereka seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Mishkat, begitu juga dengan Al-Imam Ibnul Jauzi, bahkan mereka mengatakan bahwa menggunakan tasbih dalam berzikir itu adalah mustahab atau disunnahkan. Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan, bukankah Rasulullah hanya memerintahkan sahabat berzikir dengan menggunakan jari? Dan beliau juga, bukankah Rasulullah lah yang mempraktekkan zikir dengan menggunakan media jari jemari? Nah, bagaimana cara kita memahami dengan riwayat ini? Benar bahwa ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Imam Hakim dalam kitab-kitab mereka. Sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana beliau pernah mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbiha biyadihi. Sayyidina Abdullah bin Amr pernah mengatakan, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghitung tasbih beliau dengan menggunakan tangannya.
Begitu juga dengan riwayat lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain, yang bersumber dari salah seorang sahabat perempuan yang bernama Yasirah Al-Ansariyah, di mana dia pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikunna bit tasbihi wat tahlili wat taqdisi wala taghfalna fatansayna at-tauhida waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan Madinah ketika itu? Alaikunna bit tasbihi. Wahai para perempuan mukmin, kata Rasulullah, hendaknya kalian bertasbih, bertahlil dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali lupa dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, waqidna bil anamil, dan hitunglah bilangan tasbih, bilangan zikir kalian itu dengan menggunakan anamil, jari jemari kalian. Fa innahunna mas'ulatun, karena sesungguhnya jari jemari itu akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, di dalam dua riwayat ini jelas secara zahir memang disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan langsung berzikir dengan menggunakan jari beliau. Begitu juga beliau memerintahkan kepada para perempuan Madinah untuk menghitung bilangan tasbih zikirnya dengan menggunakan jari jemari mereka. Apakah lantas hadis ini melarang sahabat lain untuk berzikir dengan menggunakan media lain? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kalau kita pakai sudut pandang muqaranatur riwayah, yaitu kita bandingkan riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini, maka akan kita temukan ada riwayat lain yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada sahabat untuk berzikir dengan menggunakan media lain, seperti misalnya biji kurma, kemudian juga benang yang punya gulungan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ada dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim dan yang lainnya, sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidah Safiyah binti Huyai, yaitu istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah bercerita, dakhala alayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa baina yadayya 4,000 nawatin. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuiku, kata Sayyidah Safiyah, sementara di tanganku ada 4,000 biji kurma, usabbihu bihinna, di mana aku bertasbih dengan menggunakan biji kurma tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya binta Huyai, ma hadha? Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, wahai binta Huyai, wahai Safiyah, ma hadha? Apakah ini? Qultu, kemudian saya jawab, usabbihu bihinna ya Rasulullah. Saya bertasbih dengan menggunakan biji kurma ini, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, qad sabbahti bima huwa ahsan min hadha. Engkau bisa bertasbih, wahai Safiyah, dengan sesuatu yang lebih mudah dan lebih baik dari ini. Kemudian Sayyidah Safiyah mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajarkan aku, wahai Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, quli subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Katakanlah olehmu, wahai Safiyah, subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Nah, begitu juga dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan para imam yang lain dalam kitab-kitab mereka, sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau pernah bercerita, annahu dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin baina yadayha nawan aw hasan. Jadi suatu kali sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas
bersama Rasulullah SAW datang bertamu kepada seorang perempuan, di mana di tangan perempuan itu ada banyak biji kurma, au hasan atau batu kerikil. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan itu, buat apa batu kerikil atau biji kurma tersebut? Kemudian dia menjawab, usabbihu bihinna. Usabbihu bihinna. Saya bertasbih dengan menggunakan itu, wahai Rasulullah. Kemudian sama dengan riwayat sebelumnya, Rasulullah mengatakan, ukhbiruki bima huwa aisar alaiki min hadha wa afdal. Saya akan memberitahumu, wahai perempuan, dengan sesuatu yang lebih mudah dan lebih afdal dari ini. Kemudian Rasulullah mengajarkan zikir yang sama seperti yang beliau ajarkan kepada Sayyidah Safiyah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Nah, Ibnu Abidin dalam hasyiah beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau menegaskan bahwa ini merupakan dalil kuat kebolehan berzikir dengan menggunakan tasbih. Kenapa seperti itu? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Safiyah, begitu juga kepada perempuan yang bertasbih itu, untuk apa biji kurma ini? Kemudian mereka menjawab, untuk bertasbih, wahai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tidak melarang mereka. Rasulullah tidak menjelaskan atau tidak memerintahkan mereka untuk mengganti alatnya dengan yang lain. Hanya saja Rasulullah mengkhabarkan kepada mereka ada zikir lain yang kualitasnya juga setara dengan itu. Nah, berdasarkan hal ini, maka berzikir dengan tasbih yang dikiaskan kepada biji kurma yang dilakukan oleh Safiyah, Sayyidah Safiyah ataupun perempuan yang ada dalam riwayat tadi, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Dan bahkan sebagaimana yang kita sampaikan di awal, Ibnul Jauzi dan begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan menghukumi sunnah menggunakan tasbih dalam berzikir. Nah, sementara itu Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau yang berjudul Zawaid Az-Zuhud, beliau meriwayatkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, di mana Sayyidina Abu Hurairah ini annahu kana lahu khaytun fihi alfa uqdatin la yanamu hatta yusabbihu bihi. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, beliau itu mempunyai semacam benang yang mempunyai gulungan-gulungan. Alfa uqdatin, yang gulungannya mencapai 2000 gulungan. La yanamu hatta yusabbihu bihi. Beliau tidak pernah tidur sampai beliau bertasbih dengan menggunakan benang tersebut. Nah, riwayat ini juga menunjukkan bahwa tradisi menghitung zikir dengan alat seperti tasbih itu juga pernah dipraktekkan langsung oleh Sayyidina Abu Hurairah. Begitu juga Ibnu Alan, ya, Muhammad bin Alan As-Siddiqi dalam kitab beliau juga menceritakan sebuah riwayat yang bersumber dari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ketika beliau sedang sekarat, ketika hendak meninggal dunia, beliau pernah ditanya orang terkait dengan hal ini. Terus beliau menjawab, syai'un wasalna bihi ilallahi subhanahu wa ta'ala kaifa natrukuh. Sesuatu yang dengannya kita sudah dibantu sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita akan meninggalkannya? Nah, itu sebagai tanda atau sebagai isyarat dari Al-Imam Junaid bahwa menggunakan tasbih dalam berzikir itu adalah sesuatu yang boleh, bahkan dianjurkan karena dia membantu kita dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa riwayat dan perkataan ulama yang menjelaskan kebolehan berzikir dengan menggunakan tasbih. Oleh sebab itu, mari kita saling memahami, jangan mengklaim sesat terlebih dahulu, jangan mengklaim bid'ah terlebih dahulu, sebelum kita mengkaji secara mendalam apa yang sedang kita tuduhkan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran.
Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Ahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.